Yang kita temukan di depan, yang di sini, ini adalah masuk jenis batuan kuarsa ya. Nah, ini di salah satu bagian dari komplek Gunung Api Purba Godean, dan ini sudah terbuka, sudah ditambang, dan mungkin kita akan melihat bagian mana yang kemudian kita bisa menemukan jenis batuan yang seperti arang. Pelapukannya sudah sangat lanjut dan bahkan saya tadi menyangkanya kayak batu bara karena lebih cenderung hitamnya itu hitam legam begitu. Kita melewati jalan bekas tambang ini. Di depan ini sih tampaknya sih pasir ya. Pasir atau batuan yang melapuk ya. Oke. Oh, ini juga hampir sama. Ini batuan yang dari bukit ini, di dalam ini sudah dikeruk. Kita akan coba lihat yang batuan yang hitamnya tuh legam ya. Oke, menyeberang musim hujan kena air. Nah, ini bongkahan besar, sangat keras, masih sangat keras. Kita melihat di sebelah sana itu. Nah, Gunung Api Purba ini secara umum dikenali sebagai bagian dari satuan batuan andesitua, dan lebih cenderung dia masuk kelompok di batuan andesitua formasi Sentolo dan Nanggulan yang membentuk tataan wilayah Kabupaten Kulon Progo. Jadi ini agak berbeda dengan batuan andesitua Pegunungan Selatan. Nah, ini yang di depan ini salurnya masih cukup jelas ya. Dari bawah kemudian ke kanan, kemudian ke atas. Tidak semuanya berwarna hitam. Kita ingin tunjukkan sehitam apa. Nah, batuannya, dan seperti ini, persis seperti batu bara. Ini sangat empuk. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini. Saya lebih cenderung untuk melihatnya ini sebagai lempung hitam ya, karena ini agak pulen lah gitu ya, agak lengket begitu. Dan biasanya batuan lempung hitam itu ditemukan di wilayah perairan. Jadi kita mungkin bisa mengasumsikan bahwa daerah sini pada masa lalu juga terdiri dari perairan. Sama halnya seperti wilayah di kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran, Gunung Ireng, kemudian Watu Adek di Merbah, itu juga masuk kawasan perairan. Dan juga kita bisa menyaksikan di sebelah kanan itu, di atas itu ada batu yang warnanya cenderung putih ya, itu mungkin ini termasuk pumice atau lapili dan lain sebagainya. Tapi yang jelas di sini akan sulit kita menemukan semacam fosil ya, fosil binatang laut, foraminera dan lain sebagainya. Nah, ini kan cenderung putih, dan apakah ini keras? Ini empuk saja. Nah. Ini mungkin pumice atau batu apung. Jadi ini biasa juga kita temukan di gunung-gunung berapi, dan ini berselang-seling dengan batuan yang warnanya berbeda seperti ini. Apakah ini keras? Ini keras, dan kita bisa melihat di sini ada semacam kaca ya. Mungkin ini silika, kerlap-kerlip gitu. Misalnya kita lihat secara pandangan mata langsung, ini berkerlip-kerlip seperti ini. Nah, ini ada kayak semacam silika atau kaca. Hampir semuanya seperti itu. Lebih-lebih kalau kemudian diteliti menggunakan alat pembesar atau mikroskop. Oke. Dan kemudian yang di atas ini juga menarik, karena di sini ada kemungkinan ini adalah kayu ya, kayu yang terarangkan gitu ya.
Kemudian di sini ada batuan yang persis mirip kaca atau mungkin kalsit kalau nggak salah ini. Kalau orang gunung itu nyebutnya ini batu bintang. Ya, oke, kita akan coba cerita lagi temuan menarik kita. Saya akan sedikit ulang ya, bahwa yang kita temukan di depan, yang di sini, ini adalah masuk jenis batuan kuarsa ya, kuarsa. Jadi mineral ini termasuk dalam batuan beku, metamorf, dan kemungkinan juga sedimen. Pembentukannya adalah terbentuk karena kristalisasi magma dan proses metamorfosis atau pengendapan larutan silika di celah-celah batuan. Jadi silika itu biasanya terkandung di dalam material letusan gunung berapi bercampur dengan abu dan lain sebagainya, abu, silika, dan silika ini kemudian mengendap dalam jangka waktu yang lama, maka kemudian bisa membentuk seperti ini, batuan kuarsa, atau mungkin juga tadi saya sudah sebut kalsit begitu ya. Ciri-ciri visualnya adalah berwarna putih keabuan hingga transparan, tekstur kristalin, kemudian permukaan sering berkilau ya, ini kalau kena sinar itu akan berkilau, dan kadang menunjukkan struktur prisma atau heksagonal. Dan secara umum mineral ini, batuan kuarsa ini digunakan dalam pembuatan kaca, elektronik, instrumen optik, bahkan hingga dipakai untuk bahan bangunan ya. Dan fakta menariknya, kuarsa adalah mineral kedua paling melimpah di dalam kerak bumi kita. Di dalam kerak bumi kita ini paling melimpah dan hadir dalam bentuk serta warna. Kuarsa ini kenapa kemudian bisa kita temukan setelah umurnya berjuta-juta tahun? Ya karena dia sangat tahan terhadap pelapukan kimiawi, sehingga wajar kalau kemudian kita menemukan di sini ada batuan kuarsa, dan ini sebagian sudah ditambang. Misalnya kita buka ya, coba ya. Nah, ternyata dia mengkristalnya kayak seperti kayu jadinya ini. Jadi kemungkinan ini memang kayu yang diselubungi oleh silika dan kemudian dia terkristalkan menjadi kuarsa seperti ini. Di dalamnya ini cenderung, kalau saya yakin bahwa ini adalah kayu yang kemudian terendapkan bersama dengan silika, dan kemudian karena proses yang lama di selubungnya itu berubah menjadi batuan kuarsa seperti ini. Ini sangat menarik, ada di Godian.